Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa menjumpai kalian dalam pembelajaran kimia di kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari suatu pokok bahasan yang sangat penting dan merupakan inti dalam pembelajaran kimia, yaitu tentang konsep mol. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian peserta didik dapat memahami pengertian mol. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghitung jumlah partikel suatu zat dalam satuan mol, atau sebaliknya menghitung jumlah partikel dari mol yang sudah diketahui. Yang ketiga, kalian dapat menentukan massa molar. Baiklah, untuk memanfaatkan kesempatan kali ini, kita akan mulai. Apa sih yang disebut dengan konsep mol itu? Mol itu apa? Meskipun kita dalam sehari-hari suka mendengar ada istilah mol, tapi jangan keliru, itu kadang-kadang yang di mol dimaksud oleh masyarakat itu adalah tempat belanja. Tapi kalau dalam kimia, mol itu merupakan suatu satuan yang menyatakan jumlah partikel. Nah, kita mengenal dalam kehidupan sehari-hari, untuk memudahkannya sering mendengar istilah ada lusin. Satu lusin isinya 12 buah. Kalau ada benda jumlahnya 24, berarti kalau ingin menghitung berapa lusin, maka tinggal dibagi 24 dibagi 12 sama dengan 2 lusin. Nah, untuk menghitung jumlah partikel zat kimia yang sangat banyak dan sulit menyebutkan karena jumlah partikelnya sangat besar, bermiliar, maka dimudahkan dengan satuan yang disebut dengan mol. Satu mol itu didefinisikan sebagai sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, para ahli sepakat bahwa satu mol zat itu mengandung partikel sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita hitung dalam pembelajaran matematik misalnya, 10 pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 6 sama dengan 1.000.000. Ini bisa dibayangkan 10 pangkat 23, ini sangat banyak sekali. Setelah diteliti oleh para ahli, konon satu tetes air saja mengandung triliunan molekul air, dari satu tetes air saja. Nah, maka untuk memudahkannya dikenal dengan istilah mol. Sampai sini mungkin kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan mol. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan. Selanjutnya, jumlah partikel yang sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 ini, selanjutnya ini dikenal dengan bilangan Avogadro. Mengenang jasa orang yang berperannya itu bernama Avogadro. Di literatur suka dituliskan Na. Na itu adalah merupakan number Avogadro, atau dalam buku-buku literatur suka dituliskan dengan simbol huruf L. L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah,
Dengan mengetahui satuan mol itu, maka lahirlah hubungan mol dengan jumlah partikel. Sebagaimana diketahui tadi, 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kemudian apa yang disebut dengan partikel itu? Partikel itu bagian terkecil dari suatu zat. Bagian terkecil dari suatu unsur disebut dengan atom. Nah, jadi partikel itu diantaranya atom. Kemudian partikel zat itu ada yang disebut dengan molekul. Molekul itu bagian terkecil dari suatu senyawa. Misalnya, senyawa air, partikelnya adalah molekul. Unsur besi, partikel terkecilnya atom. Kemudian, selain atom dan molekul, partikel juga ada yang disebut dengan ion. Sebagaimana kita ketahui, misalnya kalau melarutkan garam natrium dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ion. NaCl terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, partikelnya disebut dengan ion. Jadi contohnya 1 mol Cu ini adalah lambang zat tembaga sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. Di sini tuliskan atom karena partikel terkecil dari logam tembaga itu adalah atom. 1 mol air mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Di sini sebutan molekul karena air itu merupakan berupa senyawa. Next kita lihat. Kalau dituliskan dalam hitungan matematik, maka dibuatlah suatu rumusan jumlah partikel sama dengan N kali L. Apakah itu N? N ini adalah lambang dari mol, sedangkan L lambang dari bilangan Avogadro. Sehingga bisa dituliskan jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari rumusan ini, formula ini bisa diturunkan rumus mol. Bila molnya ini ditarik ke depan, bila ditanyakan berapa mol, rumus ini bisa diubah menjadi mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, ini jadi dari sini hubungan mol dengan jumlah partikel melahirkan dua rumusan. Yang pertama, jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Kemudian mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau ada yang tanyakan bisa komunikasi. Selanjutnya, untuk memantapkan pengetahuan tadi, Bapak sampaikan contoh soal. Di sini ada soal, berapa jumlah molekul air yang terkandung dalam 10 mol air? Jawabnya, jumlah molekul sama dengan banyaknya mol dikalikan bilangan Avogadro. Jadi sama dengan 10 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul. Satuan dari air itu adalah molekul. Oke. Untuk selanjutnya kita bahas lagi soal. Dalam larutan garam dapur atau rumusnya NaCl terkandung
3,01 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl. Hitunglah berapa mol NaCl. Jawab menggunakan rumus yang tadi. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Jadi sama dengan jumlah partikelnya dimasukkan 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya 0,5 mol. Nah itu. Jadi sudah ada dua soal. Yang pertama tadi menghitung jumlah partikel, yang kedua menghitung mol. Oke, selanjutnya di sini ada contoh lagi soal untuk memantapkan. Contohnya, suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni. Emas itu mempunyai lambang, rumus kimianya adalah aurum atau Au. Apakah jenis partikel unsur emas? Berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut? Penyelesaiannya, emas itu merupakan unsur logam, sehingga jenis partikelnya adalah atom. Yang kedua, untuk menghitung jumlah partikel, tinggal dihitung dari jumlah partikel lambangnya huruf X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini pangkat 23 ya. Hasilnya 3,01 kali 10 pangkat 23 atom emas. Ini maaf, ini ada penulisan yang kurang tepat. Selanjutnya, hubungan mol dengan massa. Kalau dalam praktikum nanti di lab kalian akan menghitung, bukan hanya yang kalian hitung sebetulnya yang realnya itu adalah massanya. Massa dari suatu zat. Baru dari massa nanti kita menghitung berapa mol. Nah, hubungan mol dengan massa molar adalah massa 1 mol suatu zat dalam satuan gram. Massa molar ini sama dengan jumlah AR atom suatu unsur. Jadi untuk unsur sama dengan AR-nya. Massa molar itu sama dengan jumlah massa molekul relatif suatu senyawa. Ulangi, kalau massa molar itu, kalau untuk unsur sama dengan jumlah AR itu massa atom relatif. Kalau untuk senyawa sama dengan jumlah MR itu massa molekul relatif. Nah, adapun hubungan MR dengan AR pada pertemuan yang telah lalu sudah dipelajari. MR sama dengan sigma AR atau penjumlahan total dari AR. Untuk mengingatkan kembali materi yang sudah sebelumnya dipelajari. Sebagai contoh, misalnya di sini massa molar kalsium lambangnya Ca sama dengan massa 1 mol kalsium. Karena kalsium itu memiliki AR-nya 40, maka massa molar kalsium sama dengan 40 gram per mol. Kemudian massa molar air sama dengan massa 1 mol air. Karena kita ketahui kalau dihitung MR-nya sama dengan 18, maka massa molar air sama dengan 18. Dari hasil pembahasan tadi dapat dibuatkan suatu formula rumus bahwa mol sama dengan gram per mr. N ini lambang dari mol, G ini dari massa, satuannya gram. Kemudian ini mr adalah massa molekul relatif. Contoh soal nih untuk memantapkan dalam pembelajaran kali ini. Contoh soalnya, dalam suatu gelas kimia terdapat 3 gram urea.
urea itu rumus molekulnya adalah CONH2 dua kali. Jika diketahui AR, massa atom relatif hidrogen 1, massa atom relatif karbon 12, dan massa atom relatif nitrogennya 14, hitunglah berapa mol urea tersebut. Jawabnya Mr CONH2 dua kali itu sama dengan 12 dari karbon, 16 ini dari, oh maaf nih, bukan 16. Oh ini, maaf, diulangi ya. 12 ini dari massa atom relatif karbon, 16 dari massa atom relatif oksigen, ya betul, 16. Ditambah 2 kali dari penjumlahan atom relatif dari nitrogen dan hidrogen. Nitrogennya 14, hidrogennya 1 kali 2, 2. Sehingga kalau dijumlahkan ini ada 16. Sehingga kalau dikalikan 2 sama dengan 2 kali 16. Totalnya Mr urea itu adalah 60. Kalau ditanyakan tadi berapa mol urea tersebut, maka kita dengan memudah bisa masukkan ke dalam suatu formula atau rumusnya. Mol sama dengan masanya adalah 3 gram, masukkan angka 3. Kemudian MR-nya setelah tadi dihitung 60, maka 3 per 60 sama dengan 0,05 mol. Nah itu, ini cara menghitung mol bila diketahui massa atom relatif dan massanya. Nah, dari sini juga bisa dibuatkan rumus bagaimana kalau mencari massa. Kalau tadi mencari mol, sekarang mencari massa. Kalau massa sama dengan mol kali MR, massa molar ini, MR ya. Atau kalau pakai satuannya gram sama dengan mol kali MR. Itu untuk mencari massa dalam satuan gram. Jadi tinggal rumus yang tadi diubah, gram ke depan sama dengan mol kali MR. Nah, contoh soal untuk pembahasannya agar kita dapat mengerti bagaimana menghitung massa jika diketahui jumlah mol zat. Contoh soalnya, hitunglah massa dari 5 mol besi jika diketahui ArFe atau besi sama dengan 56. Untuk nomor A saja dulu kita bahas. Massa besi itu sama dengan gram, G. Tadi pakai rumus gram sama dengan mol kali AR. Mengapa pakai AR bukan MR? Karena besi itu suatu unsur. Ya. Jadi pakai AR. G sama dengan, G ini adalah massa dalam satuan gram, sama dengan mol, N-nya adalah mol kali massa atom relatif daripada besi. Jadi kalau dimasukkan angkanya, N itu adalah 5, kemudian AR-nya 56, sehingga diketahui lima kali 56 sama dengan, ini mohon maaf nih, ada kesalahan nih. Dalam hitungannya ini harusnya 5, massanya itu 5 ya, coba kita lihat lagi, massanya 5, AR-nya, molnya 5, AR-nya 56, maka tinggal dikalikan 5 kali 56. Ini harusnya, ini salah nih, harusnya berarti sekitar 280. Ini ada. Demikianlah pembahasan materi konsep mol, dari mulai mengetahui bagaimana konsep mol,
cara menghitung jumlah molekul, cara menghitung jumlah mol, selanjutnya menghitung massa bila diketahui molnya. Dengan melaksanakan latihan-latihan, insya Allah kalian akan lebih mahir lagi. Silahkan kalian cari soal-soal tentang konsep mol dan coba kerjakan. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di lain waktu ke Bapak. Pada kesempatan ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.